Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Imani Bunyamin. Saat ini saya melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap konseling kelompok. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Menurut Prayitno, konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menuntaskan suatu masalah yang dihadapinya dalam suasana kelompok. Kemudian tahap-tahap konseling kelompok menurut Prayitno ada 4 tahap, yaitu pertama, tahap pembukaan, kedua, tahap peralihan, ketiga, tahap kegiatan inti, dan terakhir, tahap akhir. Saya akan menjelaskan pembagian tahap-tahap konseling kelompok, yaitu 1. Tahap pembentukan, pengumpulan calon anggota kelompok sesuai dengan masalah yang dihadapinya. Kemudian menjelaskan kepada konseling maksud dan tujuan dilaksanakannya konseling kelompok, dan di dalamnya itu mereka berikrar berjanji akan menjaga rahasia apapun yang dibahas dalam konseling kelompok ini. Kemudian tahap peralihan. Tahap peralihan adalah pemimpin kelompok atau konselor melihat sejauh mana kesiapan peserta didik atau anggota kelompok. Kemudian sebelum masuk kegiatan inti, apabila mereka sudah siap, maka ia masuk ke tahap ketiga atau tahap inti. Akan tetapi apabila peserta didik belum siap, biasanya diberikan game. Untuk menghilangkan kekakuan. Kemudian selanjutnya itu tahap kegiatan inti. Setiap peserta didik menyebutkan satu persatu permasalahan inti konselor, kemudian mengarahkan permasalahan siapa saja yang terlebih dahulu kita selesaikan. Kemudian mereka pun berpendapat satu persatu tentang masalah yang mana diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu dibahas secara bersama-sama. Kemudian dikembalikan kepada yang punya masalah, langkah-langkah yang mana saja dia jalankan. Konseling tidak dibiarkan begitu saja. Di dalam konseling kelompok terdapat 2 jenis, yaitu kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka, peserta didik bisa keluar dan masuk dalam kegiatan konseling kelompok. Ia keluar bisa jadi ia telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan diganti dengan peserta yang lain, atau bisa tetap dalam satu kelompok tersebut untuk memberikan saran atau masukan kepada kelompok peserta yang lain, tergantung dalam kesepakatan dalam kelompok tersebut. Kemudian konseling tertutup. Konseling tertutup itu dari awal hingga akhir pesertanya tidak boleh diganti sampai semua tuntas dibicarakan secara bersama-sama. Kemudian tahap akhir itu adalah keempat, tahap akhir. Tahap akhir itu untuk menentukan solusi-solusi yang telah dibicarakan di tahap kegiatan inti dan merencanakan rencana untuk melaksanakan konseling kelompok selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.